So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iPhone XR, iPhone yang selalu jadi idaman. Ya, buat yang punya budget terbatas dan pengen iPhone dengan layar full screen yang punya performa kencang dan baterai lumayan awet, emang iPhone XR ini itu paling worth it sih buat dibeli, apalagi buat tahun 2023 nanti yang tentu harganya bakalan makin turun. Sekarang ini aku cek di online marketplace, harga dari iPhone XR ini itu ada di 4,3 jutaan ya. Cuma pastiin tempat kalian beli, sellernya itu bisa dipercaya ya buat nanganin kalau semisal ada masalah. Kayak Livon ini nih, yang pasti selalu bisa dipercaya. Kalian tuh nggak bakal ngalamin yang namanya pulsa kesedot kalau kuota lagi habis. Soalnya Livon ini itu adalah provider tanpa pulsa. Meskipun tanpa pulsa, mereka juga tetap kasih gratis telepon dan SMS ke semua operator. Kalau kuota habis, mereka juga kasih kita 3 GB emergency kuota yang bisa kita pakai buat pesan paket baru, chattingan, atau pesan ojek online. Fitur data rollover-nya juga berguna banget buat yang suka hemat data. Soalnya kalau di bulan ini kuota yang kalian beli itu nggak habis, kalian tuh bisa akumulasiin ke bulan berikutnya ya, selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Livon ini 100% digital, semua layanan mereka itu ya cuma dari satu aplikasi. Mulai dari beli paket perdananya, beli kuotanya, sampai mau hubungin CS, ini juga digital. Simple dan pastinya nggak ribet. Kalau kalian mau cobain pakai Livon, bisa pakai kode referral dari kuliah sore ya. Kodenya yang ini nih, yang Kulsor. Klik link yang ada di bawah aja, terus pilih paketnya dan masukin kode Kulsor ini ya, biar kalian dapetin diskon plus bonus kuota 20 GB. Oke, kita balik lagi ke reviewnya. Nah, buat desain iPhone XR ini pasti kalian udah tau lah ya. Simple dan banyak pilihan warna jadi salah satu ciri khas iPhone XR. Buat material ini berbahan kaca dengan frame yang berbahan aluminium. Yang bikin iPhone XR ini menarik itu juga salah satunya karena desain layarnya yang udah full screen begini. Cuma emang buat bezel ini kerasa lebih tebal ketimbang seri iPhone lain karena panel layar yang mempengaruhi. Buat layar, panel yang dipakai ini Liquid Retina IPS LCD, resolusinya HD Plus aja dengan luas layar yang ada di 6,1 inci. Ukuran layar yang paling banyak kita temuin lah, karena ini adalah seri iPhone yang bukan seri Max atau Mini. Ya buat dipakai kebutuhan sehari-hari kayak nonton, main sosmed, dan lain sebagainya, ini udah enak banget. Paling yang jadi perhatian belum ada refresh rate tinggi aja, karena emang Apple tuh baru ngasih refresh rate tinggi itu ya telat banget ya, baru di seri iPhone 13 Pro dan yang terbaru aja. Tapi overall menurutku buat layarnya ini udah cukup banget lah ya buat kita pakai. Meskipun secara spek layar ini nggak sewah HP-HP Android, tapi ya buat kita yang nggak terlalu fokus masalah layar, ini udah lebih dari cukup. Kalau buat performanya ini dibekali dengan chipset Apple A12 Bionic. RAM-nya ini punya kapasitas 3 GB dengan internal yang ada pilihan 64, 128, dan 256 GB. Kalau buat RAM sih ya nggak perlu dipikirin banget ya, soalnya 3 GB buat Apple itu nggak masalah. Buka tutup aplikasi masih kerasa enak. Yang perlu kita lihat di sini, ini ada di performanya, yaitu si Apple A12 Bionic-nya. Kalau mau diduelin, ini pada masanya tuh saingan banget ya sama Snapdragon 855. Ya, buat sekarang ini masih tergolong kencang sih. Skor benchmarknya sendiri ini ada di 470 ribuan. Angka yang udah garang lah, mirip kayak HP-HP Android 45 jutaan sekarang. Buat dipakai harian ini udah pasti enak. Kalau misal kerjaan kalian cuma chattingan, main sosmed, bikin konten TikTok, atau vlogging, ini ya udah lebih dari cukup. Paling yang perlu diwaspadain itu ada di performanya ketika dipakai main game. Sebenarnya main game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Genshin Impact ini udah aman banget. Tapi suhu dari HP ini aja sih yang nggak aman buat gaming jangka panjang, apalagi sambil dicolok ke charger ya. Kalau main kalian itu bentar cuma 30 menitan gitu, ini tuh masih bisa banget buat diajak lari. Tapi kalau udah berjam-jam, iPhone XR ini bakalan keteteran karena panas dan performanya juga bakalan turun yang bikin mainnya jadi kurang enak. Kalau buat baterainya sendiri ini punya kapasitas 2942 mAh. Buat daya tahannya tiap HP bakalan beda ya kalau kalian beli second kayak aku gini. Tapi ya harusnya kalau penggunaan cuma buat sehari-hari aja ini udah cukup banget buat dipakai nemenin aktivitas kalian dari pagi sampai malam. Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera seperti yang kalian lihat ini tuh cuma punya satu aja ya di bagian belakang dan ini resolusinya 12 megapiksel OIS. Sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 7 megapiksel. Buat hasilnya ini masih oke banget. Meskipun HP rilisan tahun 2018, aku tetap ngelihat tangkapan gambar dari iPhone XR ini masih bagus banget buat dilihat sama mata. Ya buat sisa fotonya kalian bisa cek aja lah dari hasil foto-foto berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman kamera belakang dari iPhone XR, dan karena cuma satu lensa aja, ya view yang didapat cuma kayak gini dari lensa utama. Untuk kestabilan gambarnya menurutku sih masih oke ya buat dipakai, masih stabil banget, detailnya juga bagus, dynamic range cakep. Bagian yang terang itu awan sama yang gelap pun masih detailnya masih kerasa cukup oke. Oke. Masih bisa diandelin lah buat kalian pakai misal buat ngevlog atau gimana. Oke, kalau ini kamera depannya hasilnya seperti ini, dipakai jalan. Oke, bagian awannya jadi kelihatan terang ya ketika nyorot muka. Jadi kalau awannya mau kelihatan jelas, muka jadi gelap. Begitupun sebaliknya. Tapi hasilnya menurut kalian gimana nih? Udah cukup oke atau belum? Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, iPhone XR ini sebenarnya nggak terlalu aku rekomenin sih, karena ya dengan nambah dikit lagi ke 5,5 juta, kalian tuh bisa dapetin iPhone XS Max yang layar dan kameranya jauh lebih cakep. Atau nambah ke 6 juta buat dapetin iPhone 11 yang performanya juga jauh lebih bagus. Atau mungkin nambah sampai 18 juta. Biar dapetin iPhone 14 Pro. Enggak, yang terakhir itu bercanda. Ya menurutku buat harga 4,3 jutaan ya, iPhone XR ini ya bisa dibilang cakep. Tapi kalau nambah dikit lagi, aku rasa ya nggak akan salah buat dapetin iPhone yang lebih bagus. Gitu kalau menurutku. Karena ya sayang aja umur HP ini itu udah cukup lama. Ini rilis di tahun 2018, sementara udah 4 tahun berjalan. Ya sebentar lagi umurnya juga nggak akan lama, jadi saranku mending beli yang lebih baru kayak misal iPhone 11 atau 12 ya, dengan nambah duit yang tentunya bisa dibilang nggak dikit sih. Tapi ya gitu, terserah kalian, pilihan lagi-lagi balik ke tangan kalian. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.